Ya, kata Cawapres nomor urut 2 menjawab pertanyaan Cawapres nomor urut 1 Pak Muhaimin tentang IKN. Katanya begini, seingat saya dulu, Gus Muhaimin kan ikut potong tumpeng di IKN. Kok bisa sekarang bisa balik seperti tidak menyetujui? Kemudian Cawapres nomor 2 bilang pembangunan IKN itu merupakan pemerataan pembangunan di Indonesia. Pemerataan pembangunan di Indonesia. Yang membangun di IKN Kalimantan, di hutan Kalimantan. Dalam ilmu guru mata pelajaran bahasa Indonesia ini, pemerataan itu artinya pembangunan yang ada di seluruh wilayah Indonesia itu sama dilakukan. Kalau di Jakarta ada bangun WC umum, maka di seluruh Indonesia harus dibangun WC umum. Contoh seperti itu. Terus sekarang bangun IKN itu dikatakan bahwa itu pemerataan pembangunan Indonesia. Apakah IKN itu dijadikan satu kota, terus kota itu juga sama dengan kota yang ada di Sulawesi Utara, di Minahasa, di Maluku Utara, di Papua? Tidak sama dong. Membangun IKN itu kan undang-undangnya adalah untuk memindahkan ibu kota negara, bukan pemerataan. Kalau pemerataan nanti bangun IKN untuk ibu kota negara, bangun IKN lagi untuk di wilayah lain lagi, bangun di Papua ibu kota negara lagi, bangun seluruh wilayah Indonesia, bangun ibu kota negara. Ini yang salah. Jadi saya bersyukur almarhum Yus Badudu atau Pak Yus Badudu sudah meninggal. Seandainya ahli bahasa Indonesia itu masih hidup, pasti beliau akan tertawa mendengar membangun IKN adalah pemerataan pembangunan di Indonesia. Ini yang agak keliru. Di daerah kita saja masih jalannya rusak, bayar listrik, token, bayar pajak, lampu jalan, tapi jalan kita tidak ada lampunya. Masih banyak sekali lampu, tidak ada lampu-lampu jalan. Kita bayar pajak tapi jalan kita hancur. Di mana letak pemerataannya? Cerita Abu Nawas zaman sekarang. Kalau Abu Nawas zaman dulu itu pintar, tapi Abu Nawas zaman sekarang ini adalah Abu Nawas yang banyak membuat cerita-cerita yang tidak masuk di akal. Negara kita butuh pendidikan untuk kemajuan, malah dianjurkan bangun kebun binatang, piara kelelawar, biar terbang ke sana kemari. Lucu. Ya mungkin ini sekedar evaluasi. Setiap saat kita dengar di berita selalu ditayangkan dokumen debat Cawapres, jadi kita selalu dengar ya kita wajar harus memberi penilaian mana yang Cawapres yang terbaik, yang baik dan yang kurang baik, yang berilmu dan yang tidak berilmu tinggi. Saya senang di antara Capres dan Cawapres ini punya gelar yang luar biasa. Contohnya Capres nomor 1, ya mantan rektor, mantan menteri. Cawapresnya mah ketua DPR, terus sekarang mungkin ketua MPR. Kemudian
capres nomor urut 2 memang benar menteri, tapi sudah banyak kali kalah calon presiden ya. Kemudian wakilnya belum tahu apakah S1 di negara mana atau di daerah mana, perguruan tinggi yang terkenal di mana kita tidak tahu. Kemudian capres nomor urut 3 sekarang ini gubernur ya, lama duduk di DPR RI ya, DPR RI, kemudian pintar ya, kemudian cawapresnya nomor urut 3 profesor doktor ya, di bidang hukum ya, pintar, pernah menjabat ketua MK juga ya, luar biasa. Semoga di antara 3 ini ada yang jadi dan bisa berbahasa Indonesia yang baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.